Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah ba'dal utlati at-tawilati nahnu naltaqi marratan saniyah. Setelah kita libur panjang, libur kan bahasa Arabnya utlah, panjang tawila. Jadi libur panjang utlah tawila. Setelah libur panjang ba'da utlah tawila. Setelah libur panjang kita ketemu lagi, naltaqi, atau bisa pakai isim, liqauna, perjumpaan kita fi hadzal yaum, di hari ini. Jadi insyaallah kita akan murojaah sedikit karena barangkali kita agak lupa atau banyak lupa, lebih tepatnya banyak lupa ya, karena kayaknya udah bener-bener nggak kesentuh gitu. Padahal sehari-hari kalau kita ngomonginnya bahasa Arab kesentuh mulu tiap hari tuh, ya kan? Sholat isinya bahasa Arab, baca Quran isinya bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya doang kesentuh tiap hari mah. Cuma perenungan terhadap pembelajarannya atau perhatian terhadap pembelajarannya, nah itu ya, itu dia. Iya benar. Oke lah, itu kenapa adanya bahasa Arab Ahlul Khair ini menjadikan solusi buat kita. Oke, kita akan langsung mulai saja. Benar-benar coba kita kebiasakan apa ya, takalum Arabiyah. Ya ayas wa ya Pak Andi, mahaza haza ma'un. Iya, haza ma'un. Wa mahaza qalamun. Qalamun. Iya, pokoknya semua yang buat nulis, mau spidol, mau pulpen, mau pensil pun qalamul rosos. Awalnya basicnya ada qalamun. Wa mahaza haza kitabun. Taib. Ahaza maktabun. Ahaza maktabun. La. Haza kitabun. Ahaza qamisun. Haza ma'un. Taib. Aina maktabun. Ainal maktabu. Ainal maktabu. Nah, coba pengen buat kalimatnya gimana? Yang sederhana tapi kayaknya bisa kita rangkai. Di depan kita gitu ya, atau meja di depan kita. Al maktabu amamana. Amama. Iya. Atau langsung aja bisa. Ainal maktabu haza maktabun gitu. Sambil nyentuh mejanya masing-masing. Di mana meja? Iya, di mana meja itu? Meja, ini meja. Kan gampang. Aina al masjid. Haza masjid. Iya, gampang. Ahaza masjidun kabirun? Naam. Ahaza masjidun kabirun wa jamilun. Ayas jamilun. Pandi jamilun. Nahnu jamilun. Kalau jamilatun muannas, kan kita muzakkar jadi jamilun. Baik. Apa bahasa Arabnya hari raya? Iya, hari yaumun. Raya idun. Ini dua-duanya isim, ingin kita pertemukan. Jadi yaumul idi. Iya, mudhof ilaihi. Iya. Udah mulai lagi. Sing. Mau ingat kita panggil dulu memori kita nih.
Hari raya Yaumul Aidi. Iya. Hari raya Idul Fitri. Itu jangan ada pengulangan 2 kali tuh, cukup Yaumul Aid Al-Fitr gitu. Tinggal tambahin fitr. Jadi tulisannya fa, to sama ro ya. Ya habis lagi. Ya, Al-Fitr. Kering. Ini nggak ada tutupnya. Jadi tulisannya fa, to, ro. Fitr, fitrun. Enggak. Aman ntar. Biasanya bawa, besoknya bawa. Iya, fatoro itu arti asalnya sarapan. Ya, sarapan. Kayak kita nih misalkan mau bilang, ayo kita sarapan. Natana walul fatur. Fatur pakai to. Fatur artinya sarapan. Natana walul fatur. Termasuk iftar. Iya, itu kan akar katanya sama tuh. Fatoro, iftar artinya berbuka. Jadi sebenarnya hari raya Idul Fitri, hari raya kita makan-makan. Makanya bener kan pengamalannya pada saat kita hari raya kita banyak makan. Nggak apa-apa, sunnah. Namanya juga Idul Fitri. Langsung 1 toples nastar habis. Nggak apa-apa, hari raya Idul Fitri. Taib. Coba apa bahasa Arabnya hari raya kita bergembira. Sekarang isim kita gabungkan dengan fiil. Yaumul Aid. Iya. Kita bergembira. Bergembira asalnya adalah yafrahu. Yafrahu itu basicnya. Iya, basicnya. Kalau kita ubah dia menjadi kita bergembira, jadi apa yang diubah? Apa tadi? Nafrahu gitu. Yaumul Aid nafrahu. Yaumul Aid nafrahu. Iya. Itu kita bergembira. Iya. Hari raya kita bergembira. Yaumul Aid nafrahu minal aidin wal faizin. Ya. Minal aidin wal faizin artinya mohon maaf lahir batin ya. Tapi kok di jalan-jalan tuh ada tulisan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Bener ya? Kami dari PT ini mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Aid artinya pulang, kembali. Faiz artinya menang ya. Faiz artinya menang. Taib, al-an zalika. Azalika najmun. Ya, misalkan ana lagi nunjuk kemana kayak gitu. Azalika najmun, silakan dijawab. Jawabannya la. Zalika apa yo? Atap. Masih ingat gak atap? Atap apa atap? Saqfun. Ya, saqf. Saqfun artinya atap. Mau atap masjid kek, mau atap rumah. Coba kalau atap masjid bahasa Arabnya apa? Saqful masjidi. Betul, saqful masjidi. Atap rumah. Saqful baiti. Atap sekolah. Madrasati. Atap kelas. Fasli. Iya, saqful fasli. Taib, ada yang tahu apa bahasa Arabnya tangga? Iya, kalau itu betul sekali. Lantai 1, lantai 2 daur. Ini lantai yang itu tuh. Oke. Aina sulam. 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 Tulisannya sin, lam, alif, mim. Sulam. Persis banget kalau digundulin sama kayak salam. Salam. Tulisannya sama. Cuma bedanya baca dong. Sulam. Sulamun. Iya.
Berarti apa tadi? Aina sulam, di mana tangga? Coba. Bagaimana Pak Ayas dan Pak Andi menjawabnya juga dengan bahasa Arab? Aina sulamu? Dalika sulam. Iya, tinggal tunjuk. Zalika sulamun gitu. Dalika sulam. Zalika sulamun. Saya tanya lagi. Azalika sulamun jadidun? Naam. Naam. Zalika sulamun jadidun gitu. Kalau tinggi apa tinggi? Poilun. Iya, kalau tawilun dia lebih ke arah tinggi badan atau ke arah panjangnya waktu. Tapi kalau tinggi bangunan itu biasanya lebih menggunakan murtafi'. Iya, murtafi'un. Azalika sulamun murtafi'un? Apakah tangga itu panjang? Maksud tangga itu tinggi? Naam, zalika sulamun murtafi'un. Hakaza. Oke, kita masih cakap-cakap sedikit. Biasanya kan cakap-cakapnya agak ekstrim yang enggak saya terjemahin ya. Ini kan pelan-pelan. Aina al-mirwahah? Mirwahah? Khoto. Hal araftum ma'na mirwahah? Mirwahah kipas ya, kipas. Mirhadun. Mirwahah. Mirhadun apa ya? Mirhab. Ayo mirhad apa? Beda lagi. Jauh itu mirhab. Itu ada di Durusulugo. Dia pokoknya mirhad posisinya ada di hammam aja. Emang itu apa mirip mirhad mirwaha. Mirwaha kipas angin. Aina al mirwaha? Coba bagaimana menjawabnya dengan bahasa Arab? Mirwah itu di atas. Tilka mirwahatun. Tilka. Iya, coba biar nggak monoton jawabannya kayak gitu-gitu baik. Yang lain gimana? Kita coba ingin menjawabnya. Iya, kipas angin di atas kita. Kan posisinya dia posisi di atas. Di atas apa? Iya, kalau depan amama. Samping janiba. Belakang waro'a. Bawah tahta. Atas fauqo. Iya, fauqo. Al mirwahatu fauqona. Iya. Iya, di atas kita. Kalau di atas aku, al mirwahatu fauqi. Al mirwahatu di atasmu. Fauqoka. Iya, fauqoka. Kamu laki-laki tuh ya? Iya betul. Kalau fauqoki kamu perempuan. Sampai sini aman ya? Aman ya sih? Alhamdulillah. Si aman. Oke, coba kita sekarang bertanya sedikit. Pak Andi, apa bahasa Arabnya di atas meja ada roti? Di atas meja ada roti. Alal maktabi. Alal mak. Betul? Alal maktabi. Roti. Lupa nah. Khubzun. Alal maktabi. Khubzun. Ya. Alal maktabi khubzun. Ayas, apa bahasa Arabnya di dalam pasar ada pedagang? Fisuki tajirun. Iya, tajirun. Ingat ya. Nah, Anda jadi kepikiran. Jangan-jangan Tanjiro itu pedagang. Tajirun Tanjiro, ya. Akar katanya seakan-akan sama. Iya. Jangan-jangan dia pedagang pedang. Oke, masih lanjut. Pak Andi, apa bahasa Arabnya? Apakah bunga itu di dalam tas ya? Apakah bunga di dalam tas? Apakah bunga itu ada di tas?
Iya, bunga. Bunga gampang, zahratun. Zahratu. Betul. Zahratun. Bisa. Nah. Tas haqibah. Iya, haqibati. Az-zahratu fil haqibati. Kalau pakai hal gimana bacanya? Haliz zahratu fil haqibati. Betul. Ayas. Apa bahasa Arabnya? Apakah temanmu di dalam kelasku? Sadiquka fi fasli. Apakah temanmu dalam kelasku? Oke, itu kita dari tadi sudah membahas. Kita sudah membahas dari pelajaran 1 sampai dengan pelajaran 5 ya. Perpaduan adanya isim isyarah, kemudian perpaduan adanya alif lam ma'rifah, perpaduan adanya jar majrur, itu barusan tadi ada, sama mudhof ilaih. Karena kita sekarang masuk ke halaman 33 ya. Kita udah ya 33, kemudian sekarang kita 34. Apakah betul 34? Kalau tidak betul berarti kita sudah lebih. Tapi nampaknya kita memang masih ada di 34. Para pemirsa dimanapun berada pun bisa membukanya. Durusul Lugha halaman 34. Sebenarnya pembahasan intinya itu gampang, berkaitan tentang hazihi. Hazihi itu adalah muannas. Kalau muzakarnya itu haza. Simpel. Cuma hazihi ini dikombinasikan dengan mudhof wa mudhofun ilaih. Contohnya kita ambil dari yang haza dulu. Ini adalah meja Pak Guru. Itu perpaduan isim isyarah muzakkar plus dengan mudhof ilaih. Bagaimana? Haza maktabul mudarrisi. Betul. Sekarang kita switch dia jadi muannas. Ini nggak bisa hazihi maktabul mudarris karena maktab itu muzakkar. Udah cocok dia dengan haza. Berarti kita ganti dia dengan kata yang lain. Ini adalah sekolahannya para siswa. Hazihi madrasatut tullabi. Iya. Tulab para siswa. Kalau siswa dong talib ya. Madrasatut tullab. Kalau madrasatut talib baru sekolahan siswa, gitu ya. Ini adalah tasnya Yasir. Hazihi haqibatu Yasirin. Ya. Berarti pengaruhnya di haqibatinya ya. Betul. Jadi si hazihi ini sudah mengawali sebuah kalimat, seterusnya atau setelahnya itu muannas gitu. Oke. Sekarang kita masuk 34. 33 insyaallah sudah sangat jos. Walaupun pasti halaman-halaman sebelumnya kita perlu pengulangan lagi, nggak apa-apa, sambil berjalan aja. 34 kita akan baca teksnya dulu. Taib, iqra'u ba'da qiraati, bacalah setelah aku yang membacanya. Liman hazihi hazihi li Khalidin. Ada rajatu Anasin hazihi. Ada rajatu Anasin hazihi. Oke. La hazihi darajatu Ammarin. La hazihi darajatu Ammarin. Hazihi jadidatun. Hazihi jadidatun.
Wa darajatu Anasin qadimatun. Wa darajatu apa tuh? Anasin Anasin qadimatun. Qadimatun. Hazihi sa'atu Aliyin. Hadhihi sa'atu Ali. Hiya jamilatun jiddan. Hiya jamilatun jiddan. Hazihi mil'aqatun wa hazihi qidrun. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Al mil'aqatu fil qidri. Al mil'aqatu fil qidri. Hazihi baqaratul fallahi. Hadhihi baqaratul fallahi. Haza anfun wa haza famun. Haza anfun wa haza fam. Oke, sekarang kita nabahas qalilan fa qalilan. Nabahas kalimatan fa kalimatan. Kita bahas sedikit-sedikit kalimat per kalimat. Liman hazihi, secara maknanya dulu. Apa artinya liman hazihi? Siapa ini? Betul. Kenapa di sini menggunakan hazihi? Karena apa yang ditunjuknya sudah jelas. Ya. Yang ditunjuknya adalah sepeda. Jadi kalau kita sudah tahu kemana apa yang kita tunjuk ini masuknya muzakkar atau muannas, si isim isyarahnya kita sudah langsung menyesuaikan. Iya, kayak ana nunjuknya ke sini. Liman hazihi nggak cocok. Karena qalamun. Iya. Liman haza. Liman haza. Ya siapa nih? Ya. Liman hazihi. Cocok gak? Cocok ya? Ya. Karena apa ini? Sa'atun. Liman haza. Cocok gak? Cocok. Cocok. Karena komisun sahih. Liman hazihi. Enggak cocok. Karena maktabun. Liman haza. Gitu ya. Oke, liman. Sekarang baru kita coba kupas kaidahnya. Li itu huruf jar, li. Artinya untuk atau milik. Man. Coba kaidahnya apa man? Itu artinya, kaidahnya kata tanya istifham. Iya, istifham. Jadi jar dan istifham. Liman itu adalah jar dan istifham. Hazihi apa kaidahnya? Iya, isyarah. Iya, isim isyarah. Mesti kita biasain sebenarnya. Iya, apa? Aman. Isyarah, jar, Istifham katanya. Ya. Yang penting kita tahu nama-nama intinya lah. Lanjut ya. Jadi di sini aman ya. Hazihi li Khalidin. Ini punya Khalid. Ya. Ini punya Khalid. Hazihi li Khalidin. Ini punya Khalid. Ini punya Khalid. Iya betul sekali. Oke, apa yang punya Khalid baru di bawahnya dibahas. Darajatu Anasin. Tapi di sini nggak ada gambarnya ya. Gambar apa? Gambar? Hazihi mikwah. Tapi tiba-tiba di sini daraja. Liman hazihi li Khalid. Mungkin terusan dari itu kali ya, mikwah. Dari belakangnya ya. Iya, mikwah ya. Sambungan itu juga. Soalnya udah beda topik nih bawahnya. Nanyain sepeda. Jadi bukan sepeda yang ditanyain punya siapa. Kayaknya yang ditanyain tuh mikwahnya. Iya, setrikaan. Oke, beres sama setrikaan. Kita lanjut ke sepeda. Ada rajatu Anasin hazihi. Oke, pertama-tama kita bahas makna dulu. Apa artinya ada rajatu Anasin hazihi? Apakah sepeda Anas ini betul? Gak salah. Tapi ini struktur bahasa Arab.
kita paksakan secara makna Indonesia nggak masuk. Jadi harus kita sesuaikan dengan bahasa kita. Arti yang sesuai gimana? Apakah ini sepeda milik Anas? Segitu. Bisa nggak kita buat kalimatnya kayak gitu? Bisa. Ahazihi darajatu Anasin, kan bisa tuh. Ini udah pernah kebahas nih. Jadi struktur bahasa Arabnya seperti ini. Jadi si hazihinya dikebelakangkan. Gitu. Benar, berarti artinya gimana? Iya. Oke, kita nggak sambil pusing. Artinya seperti itu. Gitu. Nggak sambil pusing. Kalau kita lebih nyamannya pakai yang awal, ahazihi darajatu Anasin, pakai aja yang itu. Ya. Soalnya kalau kita makin pusing jadi makin alergi nanti belajar bahasa Arab. Nah, yang penting kita cukup tahu aja, oh ternyata struktur yang mungkin dipakai sama orang Arab seperti ini diantaranya. Oke, kalau kita sudah paham sama makna, baru kita coba telaah kaidahnya. A, apa itu A? Disebut apa A? Kata-tanya enggak ya? Apa? Katanya kayak sarang. Kata tanya, berarti istifham. Ya. Darajah. Dia isim apa ini? Isim muzakkar atau muannas? Oh, mana? Muannas. Dari mana taunya? Dari tak marbuto. Anas, muzakkar muannas? Muzakkar. Muzakkar, karena nama laki-laki. Hazihi disebut apa ini? Kata tunjuk. Betul. Isyarah. Isyarah lil muannas. Kayak gitu. Cakep. Berawal dari itu ya. Apa i'rab itu berawal dari situ. Oke, darajah artinya sepeda. Oke, lanjut ya. Nggak ada permasalahan sampai sini kan ya? Nggak ada ya. Aman ya, aman ya. Aman. Taib. La hazihi darajatu Ammarin hazihi jadidatun wa darajatu Anasin qadimatun. Iya. Ini bisa nggak kalau kita misalkan bacanya la hazihi darajatu Ammarin wa hazihi jadidatun wa darajatu Anasin qadimatun. Itu iya. Kita akhirnya bisa membedakan ini mah bukan ayat Quran nih mah gitu. Cuma dinanakan doang. Oke. Itu pentingnya bahasa Arab, akhirnya kita bisa membedakan segalanya ya. Bagus. La, tidak. Hazihi darajatu Ammarin. Ini adalah sepeda milik Ammar. Hazihi jadidatun. Ini yang baru. Betul. Di sini darajahnya tidak lagi disebut dua kali, tapi ada sebenarnya, esensinya dia ada. Tapi nggak perlu lagi disebut karena maksudnya udah tahu. Seperti contoh, haza masjid, haza jadidun. Kalau secara makna ini masjid, ini baru, nggak gitu. Ini adalah masjid, ini masjid yang baru. Iya, jadi kalau dalam bahasa Arab tidak perlu pengulangan dua kali setelah kata atau kalimat sempurna. Gitu. Ini jadi jatuhnya itu karena darajah. Jatuhnya kan, harusnya dia kan kesebut hazihi darajatun jadidatun. Tapi balik lagi karena di sana orangnya pengen that simple, gitu. Pengennya simple, langsung aja hazihi jadidatun, biar ini mungkin jadi pengetahuan kita juga ya. Wa darajatu Anasin qadimatun. Dan sepeda Anas qadimatun, kebalikan dari jadid. Jadid baru, qadim lama. Tayyib. Coba. Al-an ana as'al, aku ingin bertanya dulu. Jawabannya bebas ya, yang penting bahasa Arab. Ayas. Fi hadhihi al-qira'ah liman hazihi li Khalid. Khalid haza man huwa? Man huwa Khalid? Khalid man huwa Sadiq.
Oh, masya Allah. Khalid sodikuka. Pak Andi, darajatu Anasin. Darajatu Anasin. Ana as'al. Aku ingin bertanya sama Pak Andi. Darajatu Anasin. Aina baitu Anas. Aina Baitu Anas. Aina baitu Anas. mana? Di mana rumah Anas? Baitu Anasin. Baitu Anasin. Bebas. Pak Andi mau jawab di mana kek? Cilebutin. Baitu Anasin fi Cilebut. Kalau misalkan Pak Andi mau jawab Baitu Anasin fil Yaban, boleh. Ya Yaban. Tadi mungkin dia tetangganya Tanjiro. Baitu Anasin fil Yaban atau Baitu Anasin fil Hindi boleh. Atau iya lagi perang dong dia. Iya. Atau Baitu Anasin qaribun min baiti bisa tuh. Bebas. Taib. Ayas an as'al ilaika Ammar. Hazihi darajatu Ammarin. Aina madrasah Ammar? Madrasatu Ammarin. Sahih. Aina madrasah Ammar? Al jawab madrasatu Ammarin fi Jakarta. Masya Allah. Hal huwa rajulun yaskunu fi Jakarta? Apakah dia orang yang tinggal di Jakarta? La, huwa yaskun fi Cilebut, lakin madrasatuhu fi Jakarta. Masya Allah, ba'id jiddan. Ba'id jiddan. Taib, khalas. Al-akhir, Pak Andi. Wa darajatu Anasin qadimatun. Ana as'al ilaika ya Pak Andi. Hal haqibatu Anasin qadimatun aidon? Hal Apakah haqibatu Anasin haqibatu Anasin qadimatun aidon? Haqibah tas. Apakah tas Anas juga lama? Naam. Haqibatu Anasin qadimatun aidon. Iya, aidon. Jadi dia punya dua yang udah lama nih. Sepedanya sama tasnya. Walaupun lama tapi awet ya. Mungkin dua-duanya mungkin mereknya ini Supreme. Ya. Oke. Jadinya awet. Oke, terakhir. Satu kalimat lagi. Hazihi sa'atu Aliin hiya jamilatun jiddan. Tuh. Ini sama ya. Coba secara maknanya dulu. Ini adalah jamnya Ali. Ya, ini jamnya Ali itu bagus sekali. Ada jiddannya. Nah, coba. Kita akhirnya udah mulai paham nih. Hazihi sa'atu Aliin hiya jamilatun. Langsung hiya jamilatun. Harusnya hiya sa'atun jamilatun jiddan. Harusnya gitu. Cukup dengan hiya jamilatun karena tidak perlu ada pengulangan lagi. Nggak perlu ada pengulangan kata yang sama dalam satu kalimat. Nah gitu dia. Taib, sekarang baru kita bahas secara kaidahnya deh. Hazihi isim isyarah muannas. Sa'ah isim muannas. Ali isim muzakkar. Sekarang baru kita telaah lebih dalam lagi. Sa'atu aliyin ini secara kaidah i'rabnya disebut apa? Mudhof ilaihi. Bagus. Lanjut. Hiya jamilatun jiddan. Hiya isim apa ini? Salah. Betul. Untuk muannas betul. Tapi kategori isimnya apa dia? Kan ada isim isyarah, isim istifham, ada macam-macam. Nah, ini disebut isim domir.
Iya, masih ingat isim domir huwa huma hum hiya huma hunna. Artinya apa isim domir? Kata ganti. Iya, kata ganti. Isim domir. Nah, kenapa dia menggunakan hiya bukan huwa? Karena posisinya menggantikan yang mana? sa'ah, betul, menggantikan sa'ah. Sa'ah itu muannas. Jadi dia memakai hiya. Ahsantum. Jamilatun. Dia isim muannas juga. Jiddan. Ini kagak usah dibahas ya. Iya, karena apapun yang terjadi si Jiddan ya tetap jadi Jiddan. Tapi sampai sini apakah ada pertanyaan dari para pemirsa sekalian yang ada di rumah yang sedang nyimak? Oh, ada pertanyaan, katanya berapa lama liburnya? Sebulan ya? Ada sebulan kita? Kagak ya? Kita dari itikaf. Tapi berapa pekan coba kita? Misalkan saya nanya pakai bahasa Arab. Berapa pekan? Kam usbu'an utlatuna. Berapa pekan liburnya kita? Kita dari pekan itikaf kan? Pekan itikaf 1, kemudian habis lebaran 1 pekan lagi ya. Terus ini berarti 2 pekan ya? Betul ya? 2 pekan. 2 pekan bahasa Arabnya apa? Apa 3 pekan ya? 3 pekan sama satunya lagi tuh inian offline. Tapi coba 2 pekan dulu deh, bahasa Arabnya apa 2 pekan? Ingat gak cara bagaimana kita mengubah dari mufrad menjadi musanna? Jadi dari tunggal menjadi 2. Tinggal tambahin alif dan nun kasroh. Qalamun qalamani, usbu'un usbu'ani. Iya, usbu'un 1 pekan, 2 pekan usbu'ani. Baru pas 3 pekan salah satu asabi' gitu. Berubah jadi jamak dia 3 pekan. Ya lumayan waktu yang lama lah ya. Tapi setelahnya kan kita langsung ingat lagi. Langsung seger lagi ingatan kita. Tapi khalas, kita cukupkan sampai di sini dulu. Baru besok kita akan melanjutkan kembali perjumpaan kita, tentunya pada pembahasan yang jauh lebih mantap lagi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.